Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, maba'du. Langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan melakukan review ataupun menjawab soal-soal yang telah diberikan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Langsung saja kita lakukan share screen. Dimana saya diampu oleh Bapak Parlian di mata kuliah kali ini, di mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan, dimana kami terdiri dari dua anggota. Yang pertama saya Dadang Hidayat dengan NIM 119100230, dan juga rekan saya Reja Aulia Rahman dengan NIM 119100258. Apa yang didapatkan dari mata kuliah ini selama satu semester, khususnya di semester 5 ini? Yang kami dapatkan, pertama, kami dapat mengetahui pengelolaan jasa keuangan bank maupun non-bank. Kemudian kami dapat mengetahui alur peminjaman dalam bank maupun non-bank, pengelolaan jasa keuangan bank maupun non-bank yang bergerak dengan penghimpunan dana dari masyarakat dan menyalurkan untuk pendanaan serta mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga atau persentase. Meski demikian, kegiatan usaha lembaga ini dapat berupa penghimpunan dana saja, menyalurkan dana, ataupun bisa keduanya. Yang ketiga, kita dapat mengetahui asuransi. Next. Nah, sebelumnya apa itu asuransi? Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung meningkatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, ataupun kehilangan sesuatu. Yang diharapkan suatu peristiwa yang tidak pasti ataupun untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Jadi itu pengertian dari asuransi. Contoh kasusnya, kasus klaim kecelakaan diri. Seorang mengendarai kendaraan di jalan tol dengan kecepatan tinggi sehingga mobil tidak terkendali dan korban terbalik. Korban luka parah dan dibawa ke rumah sakit. Tidak lama kemudian korban meninggal. Nah, dari peristiwa tersebut diketahui bahwa kausa proksamalnya adalah korban mengendarai kendaraan dengan kecepatan yang tinggi sehingga mobil tidak terkendali dan terbalik. Melalui kausa proksimal akan didapat diketahui apakah penyebab terjadinya musibah atau kecelakaan tersebut terjamin dalam kondisi polis asuransi atau tidak. Nah, upaya harus dilakukan untuk mengantisipasinya hal ini terjadi. Cara kita, misalkan cara mereka sebagai pihak asuransi, harusnya memperbaiki kinerja dan menerima masukan agar masyarakat percaya. Apapun kecelakaannya, pihak asuransi tetap memberikan tunjangan uang maupun barang dilihat dari tingkat kecelakaan itu terjadi, dan mempermudah ataupun prosesnya. Next. Lanjut ke penggadaian. Alur proses peminjaman ataupun penggadaian
yang kami pilih yaitu yang pertama, memenuhi persyaratan pengajuan. Jadi sebelum melakukan peminjaman, jadi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kemudian barang diajukan sesuai ketentuan. Misalkan dalam hal ini barang yang dapat digadaikan bisa berupa PPKB ataupun kendaraan mobil, sepeda motor, intan, mutiara, dan lain-lain sebagainya. Kemudian alur proses pencairannya ya tadi, pertama memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan ketika sebelum di ACC, maka pihak penggadai disuruh melakukan memenuhi berkas-berkas yang sudah ditentukan. Sembari menunggu di ACC, pihak yang ingin menggadaikan pertama mengumpulkan fotokopian berkas-berkas. Setelah itu, setelah di ACC, maka berkas aslinya nanti akan diminta oleh pihak penggadai. Kemudian jangka waktunya jika jatuh tempo maka barang tidak bisa kembali ditebus ataupun dikembalikan. Nah, kemudian barang tersebut akan dilelang. Nah, hasil pelelangan barang yang akan digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban nasabah berupa pokok pinjaman, sewa modal atau bunga, dan juga biaya lelang. Jadi banyak potongannya. Nah, pegadaian yang kami datangi lokasinya di Pegadaian Cikarang. Nah, ini dokumentasinya. Ini dokumentasi formulir untuk mengajukan penggadaian. Seperti ini formulirnya. Kemudian ini dokumentasi kunjungannya. Next. Initial Public Offering. Proses Initial Public Offering di Pasar Modal Indonesia atau IPO atau penawaran umum ini adalah istilah di mana suatu perusahaan atau emiten menawarkan dan menjual efek-efek yang diterbitkan dalam bentuk saham kepada masyarakat secara luas. Secara sederhananya, ia merujuk pada masa di mana perusahaan pertama kali melantai di Bursa Saham Indonesia atau BI, Bursa Indonesia Saham, guna melakukan penawaran saham perdana pada publik. Nah, kemudian imbasnya apa di masa pandemi? Ya, imbasnya investor menurun. Kondisi pandemi saat ini bukan menjadi tantangan, melainkan kesempatan. Meskipun di awal pandemi sedikit kaget karena harus berhenti total, apalagi di tengah pertumbuhan investor retail yang sangat besar. Bahkan investor retail adalah masa depan pasar modal Indonesia. Ke depan retail akan terus naik dan juga makin besar, dan pasar modal akan menjadi lebih resilient terhadap volatilitas global market karena kita digerakkan oleh retail yang mana maupun investor domestik. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi dengan berjalannya waktu akan kembali membaik dan bahkan meningkat dari tahun ke tahun. Next. Nah, peluang dan tantangan industri keuangan non-bank pada tahun 2022, mengingat tahun 2020 dan 2021 angka COVID ada di puncak-puncaknya, tetapi kita mendengar instruksi pemerintah pada tahun 2022 di bulan Februari tahun 2022 itu akan ada puncak Omikron katanya.
Menurut kami peluang IKNB atau industri keuangan non-bank pada tahun ini akan berjalan dengan baik seiring berkembangannya ekonomi yang sekarang sudah membaik karena pandemi ini akan segera hilang, amin ya. Yang pasti para pelaku usaha dari yang kecil sampai teratas pasti akan berusaha memperbaiki usahanya. Yang pasti mereka butuh dana yang tidak sedikit dengan adanya IKNB dan juga mempermudah pelaku usaha untuk meneruskan atau membuka usaha yang baru. Nah, jadi kita melihat peluang dalam kondisi seperti ini, kita juga harus membaca situasi pasar gitu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan juga kami mohon masukan dan juga kritik dan sarannya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.